Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3MN18E akan mempresentasikan pengembangan kanvas model UMKM Makaroni Ngehe di Karawang. Kelompok 3 ini terdiri dari 4 orang anggota kelompok, yaitu perkenalkan, nama saya Cika Syifa Audinasya. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Dian Lucianti, MN18E. Perkenalkan, nama saya Fani Purwatasari. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fikri Iqbal Namarjani sebagai pemateri. Ini saja ke pematerinya itu. Makaroni merupakan salah satu pasta yang bentuknya seperti pipa kecil, yang bengkok, berbentuk busur. Makaroni biasanya diolah dengan saus krim dan kacang polong. Makaroni sendiri dapat dihidangkan dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, sapi, dan masih banyak lagi sesuai selera. Masyarakat Indonesia biasanya mengolah cemilan dan pendamping ketika makan. Saat ini, usaha di bidang makanan berkembang lebih pesat, terutama usaha makanan ringan. Salah satu usahanya adalah UMKM Makaroni Ngehe yang terletak di Jalan IR Juanda nomor 61, Karawang Barat, Karawang. Makaroni Ngehe secara resmi didirikan oleh Alirah Muharam pada tanggal 11 Maret 2013 di tikungan kampus Binus Anggrek. Berawal dari outlet kecil yang menjual cemilan khas Tasikmalaya dengan bahan baku utama makaroni yang digoreng kering, renyah, dan masak bulan. Usaha yang didirikan ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan makanan ringan berupa makaroni ngehe. Makaroni ini didirikan dengan berbagai jenis level yang bisa dijadikan pilihan seperti level 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada juga berbagai varian rasa, mulai dari original, asin, balado, rendang, jagung bakar, dan seterusnya juga. Selain itu, makaroni ini dijual dengan harga terjangkau dan banyak digemari oleh masyarakat. Bahan produksi. Dalam UMKM, makaroni ngehe memerlukan bahan baku seperti makaroni, bihun, mie, usus, melidi, cimol, dan otak-otak. Bahan baku yang dapat diperoleh dari pasar yang terdekat. Untuk bahan baku pendukung, yakni minyak goreng dan bumbu-bumbu yang digunakan. Bahan pendukung juga diperoleh dari pasar terdekat sehingga dapat membantu perekonomian sekitar. Bahan baku yang digunakan juga dipilih dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik juga. Di sini ada varian rasa mulai dari original, asin, keju, balado, rendang sapi, jagung bakar. Dan ada juga level-levelnya. Original itu levelnya tanpa bumbu, asin itu mulai dari level 0 sampai dengan level 5, keju juga sama seperti asin mulai dari level 5. Mulai dari 0 sampai level 5. Balado juga sama seperti halnya asin dan keju. Itu mulai dari level 0 sampai level 5. Rendang sapi. Rendang sapi mulai dari level 0 sampai 5 juga sama seperti halnya yang saya sebutkan sebelumnya. Jagung bakar juga sama, level 0 sampai level 5. Seperti halnya yang saya sudah sampaikan tadi. Selanjutnya ada perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan di perusahaan atau UMKM Makaroni Mahe diantaranya ialah kompor, gas, wajan, spatula, saringan minyak, toples besar, toples kecil,
bagi plastik, sendok, plastik besar, dan lain sebagainya. Untuk produksinya, produksi UMKM makaroni ngehe sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan bahan baku yang perlu dibersihkan. Setelah itu, tiriskan hingga tidak ada air yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, goreng bahan baku ke dalam minyak panas. Terdapat varian makaroni basah, jadi dalam proses makaroni ini, makaroni dilakukan proses perebusan. Setelah direbus ataupun digoreng, makaroni dan kawan-kawan ditiriskan. Setelah ditiriskan, makaroni diberikan bumbu-bumbu sesuai pesanan, aduk hingga merata. Selanjutnya, makaroni siap dikemas sesuai pesanan. Pengemasan. Kemasan yang digunakan pada UMKM makaroni ngehe memiliki ciri khas yang unik, yakni dengan kemasan yang terdapat warna merah yang mencolok ditambah untaian kata ngehe yang terpampang dan terdapat gambar yang lucu. Pengemasan yang dilakukan menggunakan dua media, yakni menggunakan plastik dan box atau toples. Untuk kemasan plastik memiliki kisaran harga Rp7.000 hingga Rp10.000 per picisnya. Sedangkan kemasan box atau toples memiliki kisaran harga antara Rp20.000 hingga Rp33.000 per toplesnya. Selanjutnya yaitu daftar harga makaroni ngehe atau list harganya. Varian dari makaroni ngehe ini cukup banyak. Ada makaroni kering, makaroni basah, mie bihun, usus goreng, bihun keringnya, bukan bihun, mie lidi, otak-otak, cimol, dan juga ada varian mixnya dari varian selanjutnya. Nah, dari ukuran ada dua packagingnya, ada yang di plastik dan juga di toples. Nah, yang di plastik itu biasanya menargetkan harganya dari 7.000 hingga 11.000. Nah, untuk yang toplesnya itu ada yang 25.000 hingga 33.000. Nah, untuk itunya juga ada varian rasanya yang cukup banyak juga. Ada asin, original, balado, keju, rendang, dan juga jagung bakar. Nah, di makaroni ngehe juga menyediakan level-level untuk kepedasannya. Ada yang dari level 1 hingga level 5. Selanjutnya yaitu promosinya. Makaroni ngehe menggunakan media sosial sebagai sarana promosinya. Medsos yang dipakai yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Namun mereka lebih menggunakan Instagram. Lebih sering di sana seperti event-event desain masker untuk memperingati 8 tahunnya mereka dan lainnya, dan memperkenalkan produk-produk mereka. Media sosial dipakai karena biayanya yang relatif kecil dan juga mampu menampilkan bauran promosi sekaligus. Dengan banyaknya persaingan dengan usaha yang sama, untuk mencapai target penjualan dibutuhkan kreativitas dan inovasi sehingga mendapatkan konsumen yang lebih banyak. UMKM makaroni ngehe mempunyai branding yang kuat dibanding brand-brand lain, sehingga dapat diingat oleh konsumen jika berkaitan dengan makaroninya. Selanjutnya itu penjualan makaroni ngehe. Makaroni ngehe itu penjualannya menggunakan segmentasi yang menargetkan siapa aja, baik yang di kalangan bawah, menengah maupun atas. Harga yang diberikan juga cukup terjangkau untuk semua kalangan. Untuk strategi pemasarannya mulai dengan cara sederhana, yaitu dari mulut ke mulut hingga menggunakan teknologi, yakni menggunakan media sosial. Penjualannya itu berupa stand, bukan stand kayak toko seperti UMKM biasanya, dan juga menggunakan media sosial di media online dan juga di website resminya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan UMKM makaroni ngehe.
Dalam pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Makaroni Ngehe menggunakan teknologi yang cukup bersaing dengan yang lain, yakni menggunakan mesin kasir yang mempermudah dalam laporan keuangannya dan mempermudah dalam pemesanan dan lain-lain. Selain itu, pengolahan keuangan UMKM Makaroni Ngehe ini menggunakan sistem tersendiri yang sudah disediakan oleh perusahaan yang menaungi Makaroni Ngehe itu sendiri. Selanjutnya ada pengembangan usaha. Berhubung dengan banyaknya persaingan usaha yang serupa menjadikan pemilik usaha harus berpikir secara kreatif dan inovatif. Pengembangan usaha yang harus dilakukan oleh UMKM Makaroni Ngehe menurut kelompok kami adalah dengan menambah varian bahan baku yakni makaroni spiral seperti yang ada di saingannya yaitu UMKM Magnar. Karena menurut kelompok kami varian itu di UMKM Magnar cukup banyak peminatnya. Selain itu, untuk pengembangan usaha selanjutnya, menambahkan varian rasa jeruk nipis. Karena mayoritas masyarakat Indonesia masih menyukai rasa yang lebih nusantara dan khas seperti di UMKM Makaroni Geber. Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan. Seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Usaha di bidang makanan ringan ini memberikan peluang pasar yang sangat luas, karena sekarang permintaan konsumen akan isi makanan ringan semakin meningkat. Sasaran utama konsumen Makaroni Ngehe yaitu mahasiswa dan masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu dan memperlancar proses penjualan. Kemudian ada saran dari kelompok kami yaitu dalam melakukan usaha harus dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketekunan dalam menjalankannya adalah sebuah keharusan. Karena perhitungan-perhitungan yang matang yang terjadi di awal memulai usaha harus dilakukan secara serius. Karena sekali kita salah dalam perhitungan awal, maka akan terjadi efek yang berantai, yaitu kita akan terus-menerus mengalami kerugian dan modal yang juga lama-kelamaan akan tersedot habis. Sudah sewajarnya jika kita akan memilih membuka usaha harus belajar kepada yang lebih sukses agar kita dapat mempelajari mana yang pas dengan usaha kita dan mana yang kurang pas dengan usaha kita. Dengan demikian kita terhindar dari resiko yang lebih besar. Selain itu, pelaku usaha juga harus rajin berinovasi dan memiliki ide-ide yang kreatif agar pelanggan tidak bosan dengan produk yang dijualnya. Berikut ini adalah model kanvas yang kelompok kami buat dan bukti bahwa kami langsung mengobservasi ke UMKM Makaroni Ngehe di Karawang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.